المرسلين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد البر المهجرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Puji syukur bagi kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan, melimpahkan anugerah, kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, ketenteraman, dan kedamaian kepada kita hari ini di dunia yang sangat singkat dan sementara, nanti di akhirat yang abadi selamanya. Hadirin sidang Jumat, masa Jumatan, jemaah tarawih, jemaah Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar saja, program lagi belum berat ini sebetulnya yang akan saya sampaikan pada kesempatan kultum ini tentang apa ya? Tentang keyakinan. Salah satu yang akan menggerogoti keyakinan kita dalam keimanan adalah syirik. Apa itu syirik? Syirik itu adalah menyekutukan Allah, menyekutukan Tuhan. Syirik itu bukanlah ucapan, tapi ucapan adalah imbas dari keyakinan yang diyakini oleh seseorang. Maka orang musyrik itu tidak bisa dilihat kadang oleh kasat mata, karena syirik adalah bagian hati, bisa tersembunyi. Mungkin bisa saja berjubah, bersorban, berpeci, berhaji malah, tapi memiliki keyakinan syirik. Wah, ini bahaya. Antara keimanan dengan kemusyrikan itu tipis beda. Kalau tidak iman, syirik seperti pisang dengan jerona gitu, kulitnya. Seperti pisang dengan kulitnya. Kalau tidak dapat isinya, wah ada apa itu pisang cangkangnya, kulitnya. Antara iman dan syirik itu tipis sekali. Maka perlu hari-hari kita berbicara tentang agama, hari-hari bertanya tentang agama, hari-hari mengevaluasi tentang keimanan, sehingga iman itu yazidu wa yanqus, bernaik dan turun imannya. Sedangkan syirik adalah membahayakan, virus yang membahayakan kita, membahayakan dunia dan akhirat. Kita contohkan saja. Ini air, ya. Setiap orang kalau haus pasti minum. Setiap orang kalau haus pasti minum. Minumlah saya. Sesetelah bicara cerdas, gitu, maka minum. Setelah minum bagaimana? Pasti ada dampak. Ada dampak dari minum. Bisa seger, bisa longgar, bisa kenyang, dan lain-lain. Maka di situ ada satu keyakinan. Setelah meminum ini, reaksi. Wah, benar. Kenapa kamu seger jadi seger tadi loyo? Minum obat, makan, minum, dan sebagainya. Meyakini setelah minum air, setelah makan nasi, setelah minum obat, saya jadi sehat. Itu apa yang bermain di situ? Ini kan
akal kita. Tetapi akal, bagaimana kalau masuk ke dalam hati? Lupa kepada Allah, seakan-akan yang punya kekuatan itu adalah air, seakan-akan yang punya kekuatan itu adalah makanan, seakan-akan yang punya kekuatan itu adalah obat, seakan-akan yang membahagiakan itu adalah istri, seakan-akan yang membahagiakan itu adalah uang, seakan-akan yang mengkayakan kita itu kan usaha kita, pabrik kita. Wah, Allah nggak ada dalam pikiran kita. Sini Pak Saudara. Bahaya kita kalau punya keyakinan seperti itu. Air tidak memiliki kekuatan apapun. Makanan tidak punya kekuatan apapun. Obat tidak memiliki kekuatan apapun. Karena dia benda, dia makhluk. Air ketika mau diminum berhajat kepada Allah. Air itu makhluk berhajat kepada Allah. Ya Allah, saya akan diminum oleh seseorang ini. Segarakan dia ya Allah. Kata air. Maka Allah memberikan kekuatan kepada orang yang diberikan minum oleh air. Maka dalam hukum ada yang disebut dengan hukum adat. Awas ya. Ada hukum adi, hukum adat. Contoh, hukum adat itu kalau cekres apa tuh? Bakaran apa nih? Bensin ya. Pasti kalau benda kering begini akan apa? Akan menyala. Maka aneh kalau seandainya ini kering, ini nggak nyala-nyala gimana nih? Siapa yang bikin jahat nih? Nah, aneh kan? Maka adatnya kalau api kena ke sini membakar, kalau silet kena ke sini menusuk atau menusuk lah. Itu adat namanya, hukum adat. Tapi adat itu tetap saja ada dalam ketentuan Gusti Allah. Api membakar izin Allah. Pisau mendodet izin Allah. Ada kalanya api tidak bisa membakar. Mana contohnya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua itu dalam kendalinya Gusti Allah. Maka bagaimana caranya untuk menerapkan keyakinan agar kita selamat dunia akhirat? Karena kesyirikan akan menutup pintu-pintu kecil, pintu-pintu besar untuk masuk kita ke surga. Sebanyak apapun kita amal, kalau dalam diri kita ada kesyirikan, mohon maaf, kita tidak akan masuk surga. Karena syirik adalah keyakinan yang sangat merusak dan membahayakan dalam diri, dalam keimanan kita. Disebut virus besar itu. Nah, bagaimana? Sudah saja kita jangan main syariat terus, hakikat saja. Kenapa kamu datang? Ya boleh kalau ngomong sama orang mah, barusan naik Grab, tapi hati mainnya Allah yang mendatangkan saya ke sini. Hati ngomong boleh, kan ngomong itu bukan berarti ungkapan yang betul-betul meyakinkan, tapi ini keyakinan. Masa kalau bilang sama kamu udah gede nih, Allah yang membesarkan, sombong banget kan? Allah membesarkan. Kamu kenapa seger nih? Allah yang menyegarkan, sok tauhid kan itu pastinya. Tetap saja kita jawab, minum, makan, tapi hati jangan lepas kepada Gusti Allah. Maka ini yang disebut dengan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dikir itu bukanlah memutar tasbih ratusan, putar. Bukan. Ala bidzikrillah, mengingat kepada Allah itu semua yang terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, semua dari Gusti. Nah, ini yang disebut dengan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau hati selalu yakin kepada Allah, selalu berpegang teguh kepada Allah, dimanapun akan tenang. Maka kita akan hidup bahagia kalau selalu dekat dengan Gusti Allah. Kenapa banyak masalah dalam hidup? Kenapa banyak persoalan dalam hidup? Kenapa banyak problem dalam segala lini kehidupan? Karena kita salah satunya adalah jauh dengan Gusti Allah. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Pak? Nah, ini salah satu tauhid untuk mengukuhkan bagaimana keyakinan kita.
semua yang terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, minallah, semua datang dari Gusti Allah. Demikian kultum yang bisa dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq illa billaahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.